Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini ya anak? Baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Saya Mari. Fajar dan siapa lagi? Azam. Azam. Kenapa kau tidak hadir teman-teman? Sakit. Ya, anak-anak. Jadi kalau cuma sakit kita doakan ya supaya cepat sembuh dan supaya bisa masuk sekolah lagi. Dan Bapak berpesan karena sekarang cuacanya cuaca hujan, jadi jaga kondisi tubuh dan kesehatan supaya tidak sakit ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita akan terlebih dahulu kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Mula yang tadi datang lebih awal. Mula silakan mungkin berdoa. Ya, marilah kita berdoa bersama-sama. Benda-benda yang ada di luar kelas ini. Coba kalian amati. Ada benda apa saja di dalam kelas ini? Meja. Ada? Meja. Ada? Kursi. Ada kipas angin. Bunga. Papan tulis. Apalagi? Lemari. Laptop. Ada apa lagi? Benda-benda. Ada buku, ada gambar-gambar, ada pintu, ada bingkai. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, tema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang benda-benda di sekitar kita. Nah, sebelum itu kita mulai dulu, kita menyanyi dulu ya. Sama-sama benda-benda di sekitar kita. Kita mulai 1, 2, 3. Aku punya benda-benda banyak macam dan jenisnya, penuh dan hidup dan nektar hati, ku lihat setiap hari. Hewan, tumbuhan, itu benda hidup, musik, meja,
itu ciri benda. Coba kita ulang satu kali lagi ya, sama-sama. 1, 2, 3. Aku punya benda-benda, banyak macam dan jenisnya. Benda hidup dan benda mati, kulihat setiap hari. Hewan, tumbuhan, itu benda hidup. Kursi, meja, itu benda mati. Sifat benda ada 3, berbeda-beda bentuknya, ukuran pun juga berbeda, warna juga tak sama. Punya masa, Itu ciri benda. tempat ruangan, Itu ciri benda. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu Bapak berharap nanti anak-anak dapat menemukan 3 informasi tentang benda dan non-benda. Kemudian anak-anak dapat mempresentasikan 3 informasi tentang bacaan teks dan tentang sifat fisik benda. Kemudian anak-anak dapat menentukan 2 alat ukur satuan panjang baku. Kemudian anak-anak dapat mengukur panjang benda dengan alat ukur satuan panjang baku. Nah, anak-anak, dari tujuan pembelajaran hari ini nanti anak-anak bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang satuan panjang baku. Nanti anak-anak ketika sudah besar, ketika sudah dewasa, nanti anak-anak misalnya menjadi seorang desainer. Tahu desainer apa itu desainer? Desainer apa? Jadi seorang desainer. Tahu desainer? Yang membuat baju-baju itu? Desainer baju. Nah, itu seorang desainer, kemudian menjadi seorang kontraktor, menjadi seorang arsitek. Nah, itu nanti anak-anak itu akan menggunakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur. Nah, misalnya seorang desainer, tahu desainer kan tadi? Nah, desainer biasanya apa yang digunakan? Iya, membuat baju, benar sekali, membuat baju. Nah, kalau membuat baju biasanya pakai, nah sebelum dijahit kan harus pakai apa ini namanya? Ya, ukuran. Namanya apa ini? Ya, alat ukur namanya meteran pita namanya, meteran pita ini. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang orang tuanya seorang tukang kayu, biasanya menggunakan meteran ruang yang biasanya untuk mengukur. Ya, kemudian kalau seorang arsitektur biasanya kalau mau membangun bangunan dia menggunakan meteran roll. Ya, nah, anak-anak, sekarang hari ini kita belajarnya pakai model STAD. Siapa tahu STAD apa? Belum tahu? Nah, model STAD itu panjangannya Student Team 7 Division. Nah, model pembelajaran ini nanti anak-anak akan berkolaborasi dengan temannya atau akan bekerja secara tim, secara kelompok. Setelah anak-anak nanti mendapatkan materi, kemudian anak-anak membentuk kelompok. Setelah membentuk kelompok, kemudian anak-anak akan bekerja secara tim, yaitu kelompoknya berdiskusi. Nah, setelah berdiskusi, dari kelompok kalian salah satu yang akan mempresentasikan di depan. Nah, nanti setelah presentasi dari semua kelompok, nanti Bapak akan melakukan penilaian mana kelompoknya yang akan mendapatkan nilai tertinggi, yang terbaik nilainya dari hasil kerja kelompok kalian semua. Nanti yang mendapat nilai terbaik akan mendapatkan penghargaan dari Bapak. Ya, siap? Siap. Oke, sebelum kita mulai, kita nyanyi dulu ya, ikuti ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari
sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di pikirku ada cinta, di tanganku ada karya. Sukses, 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 yes! Nah, anak-anak, sekarang kalian baca teks berikut ini. Sudah? Baca. Sudah? Sudah. Anak-anak, dari teks yang sudah kalian baca, apa yang didapat informasi apa yang buat kalian? Tentang benda. Tentang Benda. benda. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan menempati ruang dan mempunyai masa. manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Ada lain? Lagi? Ciri-ciri benda. Ya, ciri-ciri benda. Jenis-jenis benda. Jenis-jenis benda. Benda-benda di sekitar. Benda-benda di sekitar rumah. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruangan. Iya, manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruangan. Nah, anak-anak, dari yang sudah kalian baca ini teksnya tadi, itu ada benda-benda di sekitar kita. Banyak kan benda-benda di sekitar kita ya? Sudah kita coba setiap hari, ada benda hidup, ada benda mati. Nah, sekarang Kakak punya video, nanti kalian amati videonya ya. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Amati gambar-gambar berikut, dicarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Baik, dari gambar api unggun. Ya, api unggun tidak dapat ditimbang ya. Berarti api unggun bukan termasuk benda. Kemudian minyak goreng. Minyak goreng ini menempati ruang dan dapat ditimbang sehingga minyak goreng termasuk benda. Lalu cahaya lampu. Ya, ini tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Berarti ini bukan termasuk benda. Ada ember. Ember ini menempati ruang dan
ditimbang, berarti ini termasuk benda. Lalu ada S menempati ruang dan dapat ditimbang, ini berarti termasuk benda. Lalu balon juga menempati ruang dan dapat ditimbang, berarti ini juga termasuk benda. Kemudian ada suara tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang, berarti suara bukan termasuk benda. Lihat radio menempati ruang dan dapat ditimbang, berarti radio termasuk benda. Hewan menempati ruang dan dapat ditimbang, berarti hewan termasuk benda. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Yang pertama, berdasarkan ukurannya. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Kemudian berdasarkan bentuknya, benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Nih, perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Ada yang berbentuk bola, ada segitiga, ada yang bentuknya tidak teratur, ada segi empat, ya. Berdasarkan warnanya, benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan benda-benda berikut. Ada biru, putih, ungu, oranye, ada abu-abu. Selanjutnya, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Kelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Maka contohkan kelompok 1 misalnya kelompok benda berwarna putih. Ada papan tulis, kertas, dan eternit. Kemudian kelompok 2 misalnya benda berbentuk lingkaran. Ada uang logam, piring, jam dinding, dan lain sebagainya. Lalu untuk kelompok 3 misalnya benda berukuran kecil. Ada semut, kerikil, debu, dan lain sebagainya. Silakan kalian melengkapi menambahi lagi yang lebih banyak lagi, ya. Kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya, lengkapilah tabel berikut. Ya, benda berdasarkan jenisnya, ada benda hidup dan juga ada benda mati. Lalu jika dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya, itu bisa kita kelompokkan berdasarkan ukuran, berdasarkan warna, dan juga berdasarkan bentuk. Lalu ciri-cirinya yaitu mempunyai massa dan juga menempati ruang. Perhatikan benda-benda berikut. Benda-benda tersebut merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda tersebut dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur berikut. Satuan yang dipakai pada penggaris atau mistar adalah sentimeter. Penggaris atau mistar merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang. Satuan panjang diantaranya ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Perhatikan cara menggunakan penggaris atau mistar. Letakkan salah satu ujung benda, himpitkan dengan titik 0. Kemudian, perhatikan ujung benda yang lain menunjukkan titik berapa. Ya, menunjukkan skala berapa. Perhatikan, untuk ujung yang satu menunjukkan 0 dan ujung yang lain menunjukkan 3. Berarti benda tersebut memiliki ukuran, kita hitung ya, 1, 2, 3. Berarti
Benda tersebut memiliki ukuran 3 cm. Lalu, contoh yang kedua, ada krayon. Himpitkan salah satu ujung krayon di titik 0 dan lihat ujung yang lain menunjukkan titik berapa. Nah, ini ujung yang lain menunjukkan titik 7. Berarti hasil pengukurannya adalah 7 cm. Silahkan untuk benda-benda pada gambar berikut, kalian tentukan hasil pengukurannya berdasarkan gambar. Benda-benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Perhatikan gambar alat musik berikut. Alat musik tersebut adalah alat musik ritmis. Alat musik ritmis yaitu alat musik yang tidak bernada namun dapat menghasilkan irama lagu. Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Simbol 5 jari terbuka menunjukkan ketukan kuat. Kemudian, jika 2 jari berarti ketukan sedang. Apabila 1 jari berarti ketukan lemah. Ikuti pola irama berikut ini. Untuk pola pertama, kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Pola kedua, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah. Pola yang ketiga, kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah. Berlatihlah menggunakan tepuk tangan untuk mengiringi lagu berikut. Ada sebuah benda selalu menunjuk saya, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Tidak pernah berhenti, kadang-kala berbunyi. Setiap masa sehari-hari selalu menyakiti kami. Kikuk, 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 kikuk. Sebutkanlah kawanku, namanya benda itu. Ayolah cepat kita dekat, ada kamu depan. Kikuk, 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 kikuk. Untuk kegiatan bersama orang tua, berdiskusilah bersama orang tua tentang aneka benda di sekitar rumah, kelompokkan berdasarkan fungsi dan juga ciri-cirinya. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, dari video yang sudah kalian amati tadi, apa saja yang anak-anak dapatkan? Informasi tentang apa saja? Informasi benda-benda dan dinding, tentang ciri-ciri benda. Benda-benda dapat diukur dan ditimbang. Benda-benda dapat diukur dan ditimbang. Jenis-jenis benda, tentang sentimeter, tentang bentuk benda,
lagi? Benda-benda mempunyai bunyi yang khas. Benda-benda mempunyai bunyi yang khas. Lagi? Nah, jadi dari video yang sudah kalian amati ada berbagai macam benda. Nah, benda itu mempunyai apa? Mempunyai ciri-ciri yang Beda. ada dua jenis benda, yaitu benda Hidup. hidup dan Mati. nah, contohnya ini ada gambar, coba kalian amati. Ada manusia, ada hewan, tumbuhan, dan buku. Nah, ini contoh benda. Di mana yang termasuk benda hidup yang mana? Manusia. Apa? Manusia. Tumbuhan. Nah, manusia, hewan, tumbuhan termasuk benda hidup. Kemudian kalau ada buku, ada cahaya lampu, ada suara, ada api unggun, yang termasuk benda mati. Yang mana yang termasuk benda mati? Buku. Kalau cahaya lampu, panas api unggun dan suara termasuk benda atau tidak? Tidak termasuk benda. Kenapa kok tidak termasuk benda? Iya, benar sekali. Karena tidak bisa ditimbang. Benar sekali. Nah, anak-anak sekarang coba kalian amati. Apa ini? Apa? Nah, apa ini? Meteran? Itu apa? Iya, benar sekali, Riko. Digunakan untuk mengukur. Nah, tadi contohnya kalau kalian besar nanti dan saya menjadi arsitek, nanti kalau mau membangun sebuah bangunan pasti akan menggunakan meteran ini. Ya, maksudnya di tanahnya mau dibangun berapa meter, berarti kita menggunakan meteran. Ya, saya untuk bangunan itu saya membuat rumah yang besar. Saya ukur dulu berapa meter mau dibangun rumahnya ya. Nah, menggunakan meteran tol. Kemudian yang kedua meteran apa? Nah, meteran sapu digunakan untuk apa? Mengukur kayu, mengukur besi, boleh, betul sekali. Nah, biasanya digunakan siapa kalau meteran sapu? Bekerja. Siapa yang bekerja? Iya, bekerja bangunan, pekerja bangunan atau biasanya kita sebut tukang kayu. Nah, biasanya digunakan untuk membuat apa ini? Misalnya contohnya buat meja. Ya, pasti diukur dengan menggunakan. Kemudian penggaris. Iya. Untuk mengukur benda kecil. Contohnya apa yang bisa diukur? Tadi buku, pensil, karet. Nah, tadi menggunakan penggaris. Kemudian yang keempat menggunakan meteran pita. Meteran pita apa gunanya? Mengukur baju. Ya. Iya, mengukur sepatu juga boleh katanya Riko. Kemudian, nah tadi kalau kalian menjadi seorang desainer itu yang membuat apa? Baju yang bagus sekali bajunya. Yang biasanya kalau sebelum membuat pasti dia akan menggunakan meteran kita diukur mau bikin baju yang bagaimana supaya bajunya bagus. Nah, itu nanti kalau sudah besar kalian bisa menjadi seorang desainer, misalnya kalian menggunakan meteran kita yang digunakan untuk mengukur bajunya yang mau akan didesainkan. Nah, sekarang coba anak-anak amati video berikutnya. Pengukuran panjang dengan satuan beku. Alat ukur panjang beku diantaranya ini kita sebut sebagai penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Ini tersebut sebagai meteran pita atau meteran kain.
biasanya digunakan penjahit untuk mengukur panjang kain. Ini kita sebut sebagai meteran roll kecil. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu. Ini adalah meteran roll besar. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Menurutmu, alat ukur apa yang tepat digunakan untuk mengukur benda berikut? Di sini ada gambar kursi. Nah, kalau diminta untuk mengukur benda ini, kira-kira menggunakan apa ya? Kalau penggaris itu ukurannya pendek ya, kurang dari 1 meter, jadi kemungkinan tidak menggunakan penggaris. Lalu kemudian untuk meteran pita juga kemungkinan tidak, karena meteran pita biasanya digunakan untuk kain. Lalu kemudian untuk meteran roll besar seperti ini untuk benda-benda yang sangat besar, biasanya mengukur tanah ya kan, atau lapangan, jadi kemungkinan tidak menggunakan ini. Jadi alat ukur yang paling mungkin untuk mengukur benda ini adalah yang ini ya, meteran roll kecil. Pengukuran dengan alat ukur panjang yang berbeda. Di sini ada penggaris. Penggaris dapat digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda yang ukurannya tidak terlalu panjang. Hasil pengukuran ditulis dalam satuan milimeter, sentimeter, atau inci. Jadi ukuran sentimeter itu ada di sini, biasanya ada tulisannya sentimeter, kemudian inci itu di bagian bawahnya. Kemudian ada meteran pita. Meteran pita dapat digunakan untuk mengukur bahan atau kain atau anggota tubuh karena sifatnya yang lentur. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Kemudian ada meteran roll kecil, biasanya digunakan oleh tukang kayu atau pekerja bangunan karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Kemudian ada meteran roll besar yang biasa digunakan oleh tukang bangunan untuk pengukuran tanah. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Kesetaraan satuan panjang baku. Hasil pengukuran panjang tersebut dapat dinyatakan dengan satuan baku meter, sentimeter, dan milimeter. Bentuk kesetaraannya adalah sebagai berikut. Jadi 1 meter ditulis 1 m ini itu setara dengan 100 cm. Ditulis 100 cm. Nah, setara pula dengan 1000 mm atau 1000 mm ditulisnya. Ini adalah bentuk yang setara. Sekarang ayo coba latihan ubahlah ke dalam satuan yang ditentukan. 1 meter itu berapa sentimeter ya? 1 meter itu berarti 100 cm ya. Kemudian 1 meter ini sama dengan berapa milimeter? 1 meter sama dengan 1000 mm gitu ya. Lalu bagaimana dengan 110 cm? Nah, kita bisa pisahkan 110 cm itu berarti bagian 110 itu berarti 100 ditambah 10 ya. Bentuknya dalam sentimeter. Ini berarti 100 cm ditambah 10 cm. Nah, 1 cm ini berarti 1 meter. Setara dengan 1 meter kan? Dan 10 cm tetap. Jadi kita pindahkan di sini 110 cm sama dengan 1 meter 10 cm. Kesetaraan satuan panjang baku. Satuan baku yang sering kita gunakan sehari-hari antara lain meter dan sentimeter. Saat melakukan pengukuran, kadang hasil pengukuran tidak tepat menuju ke angka tertentu. Perhatikan hal berikut. Berapa panjang sapu berikut? Nah, di sini kalau kita lihat lebih dekat, panjang sapu itu kira-kira di sini ya. Nah,
Ini adalah angka yang ditunjukkan oleh meteran. Hasil pengukuran menunjukkan ke angka 105 cm. Nah, 105 cm itu kalau kita ubah ke bentuk yang setara, 105 cm itu berarti 100 cm dan 5 cm ya. Karena 100 ditambah 5 adalah 105. 100 cm ini setara dengan 1 meter dan 5 cm nya tetap. Jadi 105 cm itu setara dengan 1 meter 5 cm. Bagaimana dengan bambu ini? Tentukan panjang bambu berikut. Di sini kalau kita luruskan bambunya dari mulai 0 sampai di ujung sini, ini kira-kira di sini ya. Nah, berarti panjang bambu yang ditunjukkan oleh meteran adalah 120 cm. Nah, ini adalah panjang bambunya. Kalau kita bentuk ke panjang yang setara, satuan yang setara, 120 cm itu kan 100 ditambah 20 ya. Berarti 100 cm 20 cm. Nah, 1 cm ini bisa kita ubah ke yang setara yaitu 1 meter. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah 1 meter 20 cm. Ini adalah panjang dari bambunya. Anak-anak dari yang sudah kalian amati tadi sudah jelaskan ya. Nah, dari yang sudah kalian amati ada berapa meteran tadi? 125 cm. Ada berapa alat yang digunakan untuk mengukur? 4. Apa saja? Ada meteran, penggaris. udah sompat. Kemudian yang satunya? Meteran roll. Meteran roll besar, kemudian meteran saku, kemudian meteran kita ya. Nah, coba kita sukses dulu supaya tidak mengatur ya. Dapat sukses. Di hatiku ada cinta. Di mulutku ada doa. Di pikirku Ada cinta. Di tanganku ada karya. sukses, sukses, sukses. Yes. Nah, sekarang kalian sudah membentuk kelompok. Nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nanti setelah kalian berdiskusi, perwakilan dari kelompok akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Nanti anak-anak kerjakan dengan timnya atau dengan kelompoknya secara tim bekerjanya ya. Nanti dari salah satu kelompok ini yang sudah bekerja dan nilainya yang terbaik nanti akan mendapatkan penghargaan. Jadi sudah siap? Nah, kalau sudah siap, maka bagikan LKPD-nya ya. Dikerjakan secara tim oleh kelompoknya. Waktunya 20 menit. Ya, silakan. Ya. Silakan diskusikan ya. Ya,
Ya, diskusikan ya dengan teman-teman. Tulis nama. Ya, yang mau ke belakang silakan ke belakang ya, tidak usah ditahan ya. Ya. Iya, tetap ada tulisan. Namanya itu kan juga diskusikan ya. Ya, kan tadi sudah dijelaskan ada beda dengan beda. Nanti kalau pertanyaan pasti dia sudah bisa jawab. Satu.
Nah, di situ ada yang gunakan yang nomor 4, coba kalian gunakan bukunya kalian sendiri dan menggunakan pensilnya kalian sendiri berapa bacanya. Gunakan bukunya kalian sendiri dan menggunakan pensilnya kalian sendiri. Ya, kalau ada salah satu pensil bisa diukur, kemudian bukunya juga bisa diukur. Ya. Untuk yang nomor 4 nanti bukunya sendiri ya, jadi bukunya pakai bukunya sendiri, kemudian pakai pensilnya sendiri.
Sudah. Iya, nanti menggunakan pensil kalian pensilnya digunakan dari ini berbentuk pensil. Ya, nanti bisa diukur nanti berapa. Ya, di sini nanti tulis poinnya. Di situ diminta mengukur pensil kan. Ya, diukur dengan pensil dan boleh berkualitas poinnya. Sudah? Sudah. Kalau sudah, sekarang silakan jawabannya yang akan mewakili presentasi. Kalau ada siapa yang akan presentasi, kalau yang ulang silakan ulang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, tuliskan mana yang benda dan bukan benda pada kolom-kolom berikut. Benda manusia, hewan, tumbuhan, buku, bukan benda. Panas, suara, api, cahaya, angin. 2. Lengkapi tabel berikut berdasar jenis, sifat, fisik, dan ciri benda. Benda, jenis. Benda hidup, benda mati. Sifat fisik, ukuran, warna, bentuk. Ciri mempunyai massa menempati ruangan. 3. Bentuk ukuran yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Bagian yang diukur benda. Tinggi badanmu. Meteran kita. Panjang lingkar pedang. Meteran kita. Panjang meja di kelas. Meteran saku. Panjang lompatan teman kelompokmu. Meteran nol besar. Lebar papan tulis di kelasmu. Meteran saku. Panjang halaman sekolah. Meteran roll desain. 4. Lakukan pengukuran benda seperti gambar di atas dengan menggunakan alat ukur satuan panjang penggaris. Nama benda pensil.
Hasil pengukuran 16 cm, buku 21 cm. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Tuliskan mana yang benda dan bukan benda pada kolom-kolom benda. Buku, kursi, meja, hewan, batu. Bukan benda: api, suara, angin, cahaya, panas. 2. Lengkapi tabel berikut berdasarkan jenis, sifat, fisik dan ciri benda. Jenis 1. Benda hidup, benda mati. Sifat fisik: ukuran, bentuk, warna. Ciri: mempunyai massa, mempunyai warna yang berbeda. 3. Tentukan alat ukur yang dapat untuk mengukur benda-benda berikut bagian yang diukur. Tinggi badan umum, jenis alat ukur yang digunakan, meteran pita. Panjang lingkar genggam umum, meteran pita. Panjang meja di kelas, meteran saku. Panjang lompatan teman kelompok umum, meteran pita. Lebar papan tulis di kelas umum, meteran saku. Panjang halaman sekolah umum, meteran drone. 4. Lakukan mengukur benda seperti gambar di atas dengan menggunakan alat ukur satuan panjang. Pegangan nama benda, pensil, buku. Hasil penggunaan 8 cm, 21 cm. Demikian hasil diskusi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya kementerian. Silakan nomornya. Alvin. Silakan. Maju. Eva, silakan maju dari. Ya kalau begitu apanya terlihat. Waalaikumsalam. Benda 1. Minyak goreng. 2. Ember. 3. 4 buku. 5 tumpukan. Bukan benda: 1. Api. 2. Air. 3. Cahaya, lampu. 4. suara. 5. panas. 2. Lengkapi tabel berikut berdasarkan jenis, sifat, fisik, dan ciri benda. 1. Benda hidup. 2. Benda mati. 1. Ukuran,
Dari yang sudah kalian diskusikan, kemudian kalian presentasikan, kalian sudah dapat menemukan mana yang termasuk benda dan mana yang bukan termasuk non benda. Kemudian anak-anak juga dapat mengukur panjang benda dengan satuan sentimeter. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan kuis supaya Bapak tahu seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi yang sudah kalian pelajari hari ini. Nanti dikerjakan secara mandiri, ya. Ditulis namanya sendiri-sendiri ya. Waktunya 10 menit. Ya.
Sudah? 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 Sudah. Sekarang silakan dikumpulkan. Sudah? Ya, pulang. Ya. Nah, anak-anak, jadi sudah akan mengumumkan kelompoknya, kelompoknya yang mendapat nilai terbaik, yaitu kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi hasil dari yang sudah kalian diskusikan tadi bersama kelompoknya atau bersama timnya, yang mendapat nilai terbaik yaitu kelompok 3. Ya, ini ada penghargaannya untuk kelompok 3. Nah, jadi yang lain tidak usah berkecil hati, masih ada kesempatan untuk belajar lagi ya. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian belajar nanti? Senang ya. Nah, sebelum itu kita tepuk semangat, tepuk dulu, tepuk sukses dulu ya. Mari kita tepuk sukses sama-sama. Tepuk sukses. Hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di pikirku ada cinta, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Kita semua. Nah, anak-anak, jadi untuk pertemuan besok kita akan belajar tentang wujud benda. Ya, kita akan belajar wujud benda. Nah, nanti anak-anak sebelum pulang kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bulan. Silakan Bulan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim.
sudah pulang, tidak usah basa-basi ya, langsung pulang ke rumah. Hati-hati di jalan. Jadi pembelajaran hari ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.